Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1083 yang pada akhirnya kita diperlihatkan bagaimana pertarungan Sabo versus dua admiral. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Di kerajaan Kamabaka, orang-orang yang ada di sana sedang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Sabo selama ia menghilang. Sedangkan di dalam kastil, tepatnya di sebuah ruangan, kita diperlihatkan lanjutan diskusi antara Sabo, Ivankov, dan juga Dragon. Inti dari pembahasan mereka bertiga adalah misi yang diemban Sabo, Morley, dan juga rekan lainnya yang ikut ke markas pemerintah dunia telah terselesaikan. Oke, kita bahas satu persatu. Misi pertama yang dibilang paling penting adalah menyatakan perang terhadap pemerintah dunia dengan cara membakar bendera telapak dewa Tenryubito. Ya, membakar bendera kebesaran mereka dianggap penghinaan besar dan wajar. Dengan cara ini akan menyulut pertempuran melawan pasukan revolusi. Lalu yang kedua, ada penyelamatan Kuma. Misi ini cukup membuat Sabo emosi karena tidak tega melihat salah satu rekannya diperlakukan tidak manusiawi. Karena emosi inilah Sabo langsung menyelamatkan Kuma. Tapi di chapter ini tidak diperlihatkan bagaimana Sabo menyelamatkan Kuma. Apakah Carlos dan juga ayahnya dihajar habis-habisan atau tidak. Lalu misi yang ketiga yaitu membebaskan budak. Di chapter ini kita diperlihatkan salah satu budak dilepaskan oleh Karasu dari tangan Tenryubito. Tapi setelah itu Limbert dengan kekuatan sainnya memotong rantai para budak dan menyuruh mereka untuk cepat pergi dari sana. Di luar dari tiga misi utama itu, Sabo melakukan hal yang membuat para Tenryubito semakin geram oleh tindakannya, yaitu membakar gudang tempat penyimpanan makanan mereka. Dari insiden ini, tentu Tenryubito akan dibuat pusing karena kesulitan mendapatkan makanan. Setelah puas mengacak-acak wilayah Tenryubito, pada akhirnya dua admiral muncul untuk menghentikan aksi dari pasukan revolusi. Ya, mungkin sejak awal referee kita dibuat penasaran bagaimana serunya pertempuran mereka. Dan pada akhirnya, Oda Sensei sedikit memperlihatkan pada chapter ini. Dimulai dengan Karasu yang menggunakan kekuatannya untuk menyerang Fujitora, namun sayangnya Fujitora tidak bisa mengerahkan kekuatannya dengan menjatuhkan meteor. Begitu pula dengan Green Bull, tangannya harus tertusuk oleh Trisula milik Morley. Dan saat ingin menyerang balik, salah satu Tenryubito mengancamnya. Jika saja salah satu dari Tenryubito terluka karena kekuatannya, maka Green Bull akan mendapatkan hukuman. Tentu situasi ini sangat menguntungkan pasukan revolusi dan merugikan dua admiral. Namun bagaimanapun juga, kekuatan pasukan revolusi tidak bisa diremehkan. Ya, seperti yang kita tahu, api pemberontakan yang disulut di 12 negara ternyata hanya 8 saja yang berani melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dunia. Efek dari pemberontakan itu membuat Im Sama sangat marah. Ditambah lagi Sabo yang berada di negeri Lulusia, maka negeri itu langsung dihancurkan oleh Im Sama. Namun tanpa diketahui Im Sama, Sabo telah berada di kapal saat itu. Dan kini hanya menyisakan 7 negara yang melakukan pemberontakan. Bahkan mereka menghentikan membayar pajak dan juga tidak mengizinkan pemerintah dunia mengeruk sumber daya alamnya lagi. Belum lagi pasukan revolusi memperparahnya dengan menghancurkan kapal-kapal yang membawa sumber daya alam dari berbagai negeri yang masih berafiliasi dengan pemerintah dunia. Gorosei yang mulai panik kini mengerahkan pasukan khusus yang akan menghabisi ke-7 negara pemberontak. Dia dikenal dengan nama Kesatria Suci yang berjumlah 9 orang. Sebenarnya informasi tentang Kesatria Suci telah disinggung pada One Piece chapter 1054. Lalu, siapa mereka sebenarnya? Tidak banyak informasi yang didapatkan pada chapter ini. Namun, jika dilihat pada siluet, ada 2 orang yang tidak asing. Salah satunya adalah siluet yang mirip dengan Akagami. Jika dilihat dari postur dan juga senjata yang ia pegang,
sangat mirip. Lalu di belakangnya juga seperti seseorang bersama monyetnya. Mirip seperti Bonepatch dan juga Monster, tapi dalam siluet mereka terlihat lebih kurus. Namun entahlah apakah penampilan dari ke-9 kesatria suci ini adalah karakter baru atau orang-orang yang pernah ditampilkan sebelumnya. Semoga saja penampilan mereka tidak mengecewakan banyak fan One Piece. Seperti halnya siluet orang yang terlihat lebih gagah, taunya saat diperlihatkan yang aslinya membuat banyak fan kecewa. Setelah peristiwa berdarah di Reverie, Sabo diberitakan sebagai pembunuh Raja Cobra. Hal ini dimuat pada surat kabar hingga 2 kali. Di surat kabar yang pertama hanya menyandingkan foto Sabo dan juga foto Raja Cobra. Namun di surat kabar yang kedua yang semakin meyakinkan banyak orang adalah posisi Sabo berada di sebelah Raja Cobra yang sudah terbaring di tanah. Seolah-olah Sabo baru saja menghabisinya. Tapi Sabo menjelaskan dalam sebuah flashback jika dia bukanlah pelakunya, yang mana saat itu Sabo hendak mengambil kunci borgol Kuma yang berada di Istana Pangea. Dan dalam kejadian itu Raja Cobra diundang oleh Gorosei di ruangannya. Namun yang hanya diperbolehkan masuk hanyalah Raja Cobra sendiri tanpa ada pengawal. Nah, bisa jadi insiden pembunuhan ini dilakukan oleh Gorosei sendiri. Dan kebetulan Sabo yang menyusup di sana mengetahui jika Raja Cobra telah dibunuh. Dan saat Sabo mendekati Raja Cobra yang telah mati, ia difoto oleh orang dari pemerintah dunia. Tapi bagi Sabo, hal itu tidak masalah jika ia harus tertuduh. Selagi api revolusi semakin membara dengan berita ini. Nah, di chapter ini kita tidak diperlihatkan bagaimana nasib dari Vivi. Karena dalam surat kabar, Vivi diberitakan telah menghilang. Apakah Vivi kabur bersama 2 pengawalnya setelah mengetahui Cobra mati? Atau malah ditangkap oleh pemerintah dunia? Karena sejak awal, Vivi menjadi salah satu target dari Insama. Entah bagaimana nasibnya sekarang, semoga saja di chapter mendatang Oda Sensei menjelaskan itu semua. Oke, sekian dulu review kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.